Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya harap saudara dalam keadaan baik-baik. Tuhan menyertai, memberkati saudara senantiasa. Itulah sukacita kita melihat saudara dalam keadaan baik disertai Tuhan senantiasa. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Bagaimana keselamatan yang kita terima. Dan kemudian kita juga belajar. Setelah kita menerima keselamatan, kita mengecap semua kebaikan Tuhan. Kita memberikan hidup kita untuk menjadi batu yang dipakai untuk pembangunan suatu rumah rohani. Sama seperti orang membangun rumah. Untuk membangun rumah itu disusunlah batu bata demi batu bata untuk membangun rumah tersebut. Demikian juga kita dibangun di atas fondasi dasar Kristus. Tetapi ada visi yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya gereja itu berbeda, Bapak Ibu. Gereja diberikan pengelompokan. Ada gereja lokal. Untuk apa? Gereja adalah tubuh Kristus. Dan tubuh ini terdiri dari banyak sekali bagian, di mana setiap bagian memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Seperti itu juga gereja Tuhan. Gereja memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Ada yang tugasnya mungkin sebagai mulut, ada tugasnya untuk menjadi pendengar, ada tugasnya menjadi mata. Tugas dalam seluruh tubuh ini. Sekalipun kita hanya kelingking kecil, tetapi di mata Tuhan kita bertugas dengan baik. Walaupun tanggung jawab yang diberikan kepada kita kecil, jangan kau kecewa dan patah hati, lemah, tidak bersemangat karena kau merasa kok gereja kami kecil. Tapi tetap semangat melakukan visi yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Demikian juga gereja Elim Kristen Indonesia. Tuhan punya visi dengan gereja ini. Apa itu visi kita? Masih ingat gak saudara? Menjadi gereja yang mengalami kepenuhan Kristus. Di mana Tuhan ingin membawa setiap kita untuk mengalami kepenuhan Kristus. Itu sebabnya kita melakukan ibadah mujizat. Kita memiliki jam doa yang lebih. Karena kita ingin mengalami kepenuhan Kristus. Apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di muka bumi? Dia berkeliling menyampaikan firman Tuhan sambil melakukan mujizat-mujizat dengan kuasa urapan dari tempat yang maha tinggi. Seperti itu juga Tuhan mau gereja kita menjadi gereja yang melepaskan kuasa Tuhan, menyembuhkan orang-orang sakit, melepaskan orang-orang yang terikat, membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Itu sebabnya gereja Tuhan berbeda Bapak Ibu. Gereja tidak sama dengan rumah-rumah ibadah yang lain. Tetapi akan tiba saatnya gereja lokal ini bersatu menjadi gereja universal. Kapan itu? Di dalam kerajaan Kristus. Kita menjadi gereja universal. Gereja universal. Kita datang berkumpul bersama meninggikan raja di atas segala raja. Tetapi selagi kita masih hidup di muka bumi ini, maka gereja kita menjadi gereja lokal. Dan saudara ada di dalam setiap gereja itu memiliki peranan dan fungsi yang berbeda-beda. Ketika engkau sudah mengecap karunia keselamatan, engkau terima Yesus, engkau bergabung di sebuah gereja. Setelah engkau bergabung menjadi bagian di dalam gereja itu, maka engkau harus ambil bagian, terlibat
di dalam pembangunan rumah Tuhan tersebut. Apa yang Tuhan inginkan terjadi melalui gereja Elim ini. Engkau harus terlibat, ikut, turut serta, membangun. Jangan kita katakan, aku cukup menjadi jemaat biasa. Di dalam Kristus tidak ada jemaat biasa. Yesus memanggil kita bukan untuk menjadi jemaat. Yesus memanggil kita untuk menjadi murid. Dan setiap murid diberikan tugas, tanggung jawab, supaya mereka pada akhirnya bisa naik kelas. Ada tanggung jawab, ada visi yang diberikan. Bagaimana kita menyelesaikan, contohnya dari mulai tahap SD. Bagaimana kita menyelesaikan kelas 1, kemudian naik ke kelas 2. Ada visi. Sebabnya guru mengajar secara bertahap bagaimana kemudian membawa kita menuju kepada penyelesaian visi tersebut. Demikian juga di dalam gereja, Tuhan berikan seorang gembala, di mana di dalam gereja Elim sayalah sebagai gembala tersebut, di mana Tuhan panggil saya, Tuhan tugaskan saya untuk membawa saudara menuju rencana Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Tetapi saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya butuh saudara. Kita harus bekerja sama sebagai suatu tim untuk membawa mujizat itu terjadi, untuk menyatakan kuasa Tuhan di muka bumi. Sehingga setiap orang yang datang ke gereja Elim boleh mengalami kuasa Tuhan, boleh mengalami mujizat di dalam hidupnya, sehingga mereka boleh meninggikan, mengagungkan Tuhan Yesus. Mereka boleh datang dan percaya kepada nama Yesus, sehingga suatu hari nanti kita bersama-sama berkumpul di dalam kerajaan Yesus, yaitu di surga kekal. Pada malam ini, pada hari ini, saya mau membagikan satu kisah di dalam Alkitab, bagaimana mereka bersama-sama bertekad untuk mewujudkan mujizat terjadi dalam kehidupan teman mereka. Mereka bekerja dalam suatu tim. Saudara lihat, mari kita bersama-sama Lukas pasal yang ke-5. Kita akan baca dari mulai ayat yang ke-17 dan sampai ayat yang ke-20. Ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi saudara. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Kita melihat suatu peristiwa bagaimana ada orang sakit dan orang ini sakitnya parah, lumpuh. Teman-temannya sangat mengasihani dia, sangat mengasihi dia. Sehingga ketika mereka mendengar Yesus datang ke kota mereka, mereka merindukan Yesus menyembuhkan teman mereka. Sehingga teman mereka ini boleh kembali melakukan kegiatan bersama mereka, boleh melanjutkan kegiatan bersama-sama dengan mereka. Sudah pasti ini mungkin teman dari kecil mereka. Mereka kasihan melihat teman mereka ini. Dan kemudian mereka bawa di rumah di mana Yesus berada. Tetapi begitu
banyak orang berbondong-bondong untuk mendengar pengajaran Yesus, untuk mendengar dari Yesus, sehingga ruangan itu penuh sesak dengan manusia. Tidak ada jalan untuk bisa masuk memandu orang lumpuh ini. Sehingga mereka berpikir, mereka berkumpul, bagaimana caranya teman-temannya ini, saudara. Mungkin ada yang memberikan ide ini dan itu. Tapi kemudian bersepakat mereka, bersatu hati mereka, memutuskan untuk naik ke atap rumah, membongkar atapnya di mana tepat Yesus berada, dan kemudian menurunkan kawannya itu, temannya itu, tepat di depan Yesus duduk. Dan mereka mulai melakukan tindakan itu. Mereka mulai naik, mungkin mereka cari tali, mereka berusaha bagaimana caranya. Dan singkat cerita, mereka berhasil menaikkan temannya itu yang lumpuh ke atap tempat rumah itu. Dan kemudian mereka pelan-pelan membuka atapnya, mencari tepat di mana posisi Yesus. Dan setelah mereka temukan, mereka buka sengnya, atapnya, dan kemudian mereka turunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Tepat di depan Yesus. Dan inilah yang terjadi ketika Yesus dikatakan melihat iman mereka di ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi di sini? Yesus tidak melihat iman orang lumpuh itu, tetapi Yesus melihat iman rekan-rekannya. Rekan-rekannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang ini datang dengan masalah lumpuh. Tetapi apa yang dikatakan Yesus bicara mengenai keselamatan jiwa. Karena ada sesuatu yang lebih besar daripada hanya sekedar disembuhkan. Kesembuhan kita bisa dapat dari siapa saja. Mungkin kita dapat dari dokter, bahkan mungkin kita pergi ke dukun, kita bisa disembuhkan. Tetapi bagaimana dengan jiwa dan roh kita? Bicara mengenai keselamatan jiwa dan roh kita. Setelah saya mengakhiri kehidupan di bumi ini, apa yang terjadi kepada saya? Untuk apa saya sembuh sekarang, tapi kemudian saya binasa? Itu yang harus menjadi pola pemikiran kita. Ada sesuatu yang jauh lebih penting. Itu sebabnya ketika ada orang yang dibawa kepada saya untuk didoakan, saya selalu mengajak orang itu memikirkan sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar kesembuhan, yaitu keselamatan jiwa mereka. Apa yang terjadi ketika mereka mengakhiri kehidupan mereka di muka bumi? Hidup adalah kesempatan. Kita tidak tahu berapa lama kita menjalani hidup di muka bumi. Kapan waktunya kita mengakhiri perjalanan kita di muka bumi? Kalaulah masih lama, puji Tuhan, masih banyak kesempatan. Tetapi kita tidak pernah tahu, bisa saja kita keluar dari rumah, kita berjalan baik-baik mungkin dengan sepeda motor kita, tiba-tiba ada truk yang blong remnya menabrak kita dari belakang. Ada begitu banyak kejadian yang kita lihat. Bahkan orang jalan kaki saja tiba-tiba ada sepeda motor nyelonong, menghantam dia dan dia tercampak, kepalanya menyentuh aspal dan dia meninggal. Kita tidak pernah tahu dengan kehidupan kita. Itu sebabnya keselamatan jiwa sangat penting. Kalau saya mati hari ini, kemana saya pergi? Kalau saya sudah terima Yesus, maka saya dengan yakin dan pasti saya pergi ke surga kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya penting sekali keselamatan itu.
Itulah yang terjadi kepada orang lumpuh itu. Ketika Yesus melihat orang lumpuh itu, Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Keselamatan jiwa kita jauh lebih penting. Apa yang terjadi? Ketika orang itu menerima pengampunan dosa, maka orang itu disembuhkan pada saat itu. Karena di dalam keselamatan ada satu paket berkat yang Yesus siapkan. Termasuk di dalamnya adalah kesembuhan. Sangat mudah bagi orang percaya untuk meraih mujizatnya, kesembuhannya. Itu sebabnya Yesus lebih mementingkan keselamatan jiwa orang tersebut. Tetapi di balik peristiwa ini ada teman-temannya, ada satu tim. Mungkin tim itu terdiri dari 4 orang. Mungkin saja kita sebut saja 4 orang untuk menandu itu, saudara. Peristiwa ini terjadi, yaitu mujizat ini terjadi, keselamatan ini terjadi karena adanya sebuah tim. Orang-orang yang memutuskan memberikan hidupnya untuk suatu visi terlaksana, agar suatu visi bisa terwujud, yaitu teman mereka yang lumpuh disembuhkan, ada jiwa yang diselamatkan. Demikian juga di dalam gereja, supaya visi gereja itu boleh berjalan dengan baik, boleh terwujud, maka diperlukan sebuah tim. Di dalam tim inilah kita bekerja bersama-sama untuk mewujudkan visi. Tuhan berbicara kepada saya sebagai gembala untuk memberikan visi kepada saudara, arah kemana kita berjalan. Visi itu tidak diberikan kepada setiap orang, tetapi kepada seorang yang Tuhan mau angkat jadi pemimpin. Dan tidak semua orang Tuhan angkat jadi pemimpin. Di dalam kasus kita, Tuhan berikan visi kepada saya. Dan saya berbicara kepada jemaat semua. Inilah kehendak Tuhan. Tuhan mau kita berjalan menuju titik B. Saat ini kita berada di titik A. Bagaimana caranya kita sampai di titik B? Saya mulai memuridkan saudara. Saya mulai mengajarkan saudara. Mempersiapkan saudara untuk sebuah tim yang bisa bergandengan tangan bersama saya, membawa kita tiba di titik B. Tuhan berikan visi kepada saya, tetapi bersama saya ada orang-orang yang bergandengan tangan menolong saya untuk bisa membawa jemaat Tuhan ke titik B. Seperti apa yang terjadi ketika bangsa Israel melawan orang-orang Amalek. Musa diminta Tuhan untuk mengangkat tangannya ke surga. Dan selama Musa mengangkat tangannya ke surga, maka bangsa Israel, pasukan Israel memenangkan peperangan. Tetapi kalau tangan Musa turun, mereka kalah. Sehingga ketika Harun dan Hur yang menjadi teman tim daripada Musa, melihat Musa sudah keletihan, mereka mulai menopang tangan Musa. Di kiri Musa ada Harun, di kanan Musa ada Hur. Ada Harun dan Hur yang bekerja menjadi sebuah tim bersama dengan Musa, di mana tujuannya mendapatkan visi memenangkan pertempuran itu. Seperti itu juga di dalam gereja kita. Ada tim gereja, yaitu orang-orang yang memberikan dirinya melayani di dalam gereja. Melayani bersama-sama. Dan tim ini yang menggunakan iman mereka, menggunakan tenaga mereka, semangat mereka, segala sesuatu yang mereka punya untuk membuat visi itu terwujud. Bagi mereka,
Yang terpenting adalah orang lumpuh itu disembuhkan. Mujizat terjadi. Mungkin mereka harus keluarkan uang mereka untuk membeli tali, alat untuk membuka atap. Segala cara mereka pergunakan. Saya teringat kepada perkataan daripada William Carey yang berkata, save the lost at any cost. Save the lost at any cost. Selamatkan orang-orang yang terhilang berapapun nilainya. Berapapun nilainya. Kita harus menyelamatkan jiwa sebanyak-banyaknya bagi Yesus. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan melihat orang lumpuh itu diturunkan, Tuhan berkata apa kepada keempat orang itu? Besar imanmu. Ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus melihat iman yang luar biasa, yang begitu besar. Dan ini terjadi sebagai suatu tim. Tim dalam bahasa Inggris ini terdiri dari kata T, E, A, M. Ini merupakan singkatan dari T-nya together, E-nya each, A-nya achieve, M-nya more. Artinya bersama-sama, together bersama-sama, each, setiap orang achieve, mendapatkan lebih. Dalam sebuah tim, kemenangan itu bukan hanya untuk satu orang, tapi kemenangan itu untuk bersama-sama. Dan pada akhirnya untuk kemuliaan bagi nama. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya rasa saya cukup berhenti sampai di sini. Kita renungkan dulu firman Tuhan ini bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Ada kehendak Tuhan, ada satu visi yang Tuhan ingin percayakan kepada kami. Bagaimana kami boleh bersama-sama memenangkan pertandingan dari visi yang Kau berikan, tujuan yang Kau berikan. Yang mana pada akhirnya bukan kami yang dipermuliakan, tapi nama Tuhan saja dipermuliakan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Kau sertai dimanapun mereka berada. Tinggikan diri-Mu melalui kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tetap jaga kesehatanmu. Stay safe. And Jesus love you. Shalom.